may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Baik, anak-anak mahasiswa semua, bagaimana keadaan antum semua, sehat? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tetap semangat untuk menggali khazanah-khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hadis. Baik, berikutnya tentu sebelum kita memulai ada baiknya kita buka dengan melanjutkan ayat suci Al-Quran yang kita berikan tanggung jawab pada hari ini kepada Abdullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Mudah-mudahan dengan baca ayat suci Al-Quran tadi perkuliahan kita lancar dari awal hingga akhir dan kita mendapatkan berbagai input, informasi dan khazanah keilmuan yang berguna untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita pada pertemuan ke-12 ini, yaitu tentang hadis maudhu, Bapak akan memberikan review atau pertanyaan pemantik gitu ya untuk materi kita sebelum materi hari ini. Hadis maudhu merupakan salah satu daripada hadis dhaif dari dua kategori. Pertama adalah kategori keterputusan sanad dan yang kedua adalah kategori selain keterputusan sanad atau kategori kedhaifan perawi dan juga kedhaifan pada matan. Kira-kira hadis maudhu ini masuk kategori yang pertama atau yang kedua? Kategori terputusnya sanad atau kategori selain terputusan sanad? Siapa yang bisa menjawab? Selain hadis maudhu. Apa? Yang tadi Selain keterputusan sanad. Berarti yang dibahas dalam hadis maudhu ini adalah kedhaifan yang bukan keterputusan sanad. Baik, bagus ya. Oke, untuk itu kita akan langsung saja memulai pembahasan kita, yaitu tentang hadis maudhu. Apa itu? Yakni al-hadis ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafan wa kizban mimma lam yaqulhu wa lam yaf'alhu wa lam yukirru. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan dan ketetapan, ikhtilafan, apa itu? Mengada-ada, secara mengada-ada, wa kizban, dan juga secara bohong, mimma lam yaqulhu, terhadap sesuatu yang tidak pernah dikatakan Nabi, walam yaf'alhu, dan tidak juga pernah diperbuat Nabi, walam yukirru, dan juga tidak pernah ditetapkan Nabi. Nah ini dia hadis maudhu. Tentunya kita akan melihat sejarah daripada hadis maudhu ini sendiri, ya. Ada dua versi yang mengatakan tentang sejarah hadis maudhu. Yang pertama adalah hadis maudhu ini sudah ada pada masa Rasulullah. Salah satu ulama hadis yang bernama Ahmad Amin, ya. Ahmad Amin mengatakan bahwasanya hadis maudhu ini sudah ada pada masa Rasulullah. Itu terindikasi dengan sabda Rasulullah SAW sendiri, yaitu tentang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Salah satu daripada contoh daripada hadis ini, hadis mutawatir, lafzi atau maknawi.
Salah. Yang betul adalah mutawatir lafzi. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya ini menurut jumhur ulama. Menurut mayoritas ulama hadis mengatakan bahwasanya hadis maudhu ini ada ketika sudah muncul ketika Nabi wafat. Mana ketika Nabi wafat, khususnya pada khilafah Ali bin Abi Thalib itu terjadi berbagai macam pertentangan, gejolak politik bukan antara Ali dan Muawiyah, tetapi antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah. Ini kira-kira apa yang terjadi di sini? Tentu pertentangan politik, sama seperti orang pemilu ya. Nah, itu awalnya pertentangan antara Ali dan Muawiyah. Antara pengikut Ali dan Muawiyah itu dari dulu memang waktu Nabi sudah wafat. Dan setelah itu diikuti lagi dengan ketika Utsman bin Affan wafat dan pembunuh Utsman ini tidak ketemu. Makanya di situ para pengikut Muawiyah ingin mencari siapa dalangnya pembunuh Utsman ini kan. Ada fitnah atau ada kecurigaan bahwa pengikut Ali ini yang merupakan golongan Syiah waktu itu yang telah membunuh Utsman bin Affan. Tapi itu belum terbukti, hanya berupa isu dan akhirnya menjadi ketegangan. Ya, akhirnya menjadi perpecahan politik juga, dan akhirnya mereka membuat hadis palsu. Ya, itulah mulainya hadis palsu. Dari kedua ini, Bapak akan merefleksi kembali. Antum lebih setuju dengan pendapatnya Ahmad Amin atau pendapat jumhur ulama? Satu orang. Atau Bapak tunjuk mungkin Siti? Karena pada masa sahabat Nabi Sahabat Nabi. Muhammad di situ Pak. Oke, gitu. Ya, tidak apa-apa. Semuanya bebas untuk berpendapat. Ada pendapat lain mungkin? Ini mungkin. Oh, sudah. Oke, tapi sebelum itu karena keenakan ngomongnya Bapak jadi lupa untuk ngambil absensi ya. Nah. Ini sepertinya sudah mulai agak kurang konsentrasi ya. Kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking boleh? Iya. Oke, jadi begini. Tepuk 1, tap. Tepuk 2. Ya. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Bisa? Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 4. Kawan. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, jadi musik ya. Oke, masih semangat ya. Baik. Oke, ini bisa. Faktor-faktor penyebabnya hadis maudhu. Yang pertama adalah faktor politik. Ini sebagaimana yang sudah kita ceritakan tadi. Setelah masa Ali bin Abi Thalib, ya, ini jadi apa? Jadi tren ya. Bahwasanya pengikut Ali dan pengikut Muawiyah itu jadi bertentangan terus. Akhirnya mereka menjadi kelompok Syiah. Muawiyah menjadi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga di mana-mana sekarang ada pertentangan politik. Dan akhirnya mereka membuat hadis palsu ketika ingin memperkuat argumen politiknya. Kemudian yang kedua adalah faktor kebencian dan juga permusuhan. Ini biasanya dari musuh-musuh Islam ya. Seperti bisa jadi para orientalis yang kadang-kadang dia belajar hadis. Kemudian berikutnya adalah faktor kebodohan. Maksudnya gini, banyak sekali para mubalik, para ulama di zaman itu ya, yang dia malas baca, malas untuk meng-cross check, atau seperti kita malas untuk mentahrir hadis, seperti yang sudah dilakukan Ananda semua ya. Malas untuk buka Jawamiul Kalim. Di zaman dulu mana ada Jawamiul Kalim ya. Tapi itu fanatisme yang keliru ya pada satu bangsa dan juga pada satu suku ya. Nah
ini juga akan menjadikan hadis dhaif ini muncul. Ada yang membela suku Arab, ada yang membela suku non Arab misalnya, ya. Nah, ini muncul. Dan terakhir adalah faktor popularitas dan ekonomi. Nah, ciri-ciri daripada hadis maudhu, ada dua ciri-ciri hadis maudhu. Yang pertama adalah pada sanad, dan yang kedua adalah pada matan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas dulu ciri-ciri hadis maudhu pada sanad. Ini yang pertama adalah perawinya dikenal berdusta. Ketika diteliti, perawi itu memang di golongan-golongan orang berdusta itu tampak gitu. Dan namanya tidak ada di urutan orang-orang yang sinto atau terpercaya. Kemudian yang kedua adalah si perawi yang membuat hadis palsu itu yang mengakui sendiri dan dia udah tobat, ya, dulu saya pernah membuatnya. Kemudian yang ketiga adalah ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memasukkan hadis, seperti seorang riwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dari guru yang tidak pernah ketemu dengannya. Nah ini, ya, dia pernah menerima hadis dari seorang guru, tapi guru itu jauh sekali jaraknya, gitu ya. Tidak pernah ketemu, ya. Jarak umurnya mungkin di atas 100 tahun, gitu ya. Ini ada indikasi juga di situ, ya. Kemudian berikutnya adalah ciri hadis maudhu pada matan. Nah ini yang banyak kita temukan. Pertama adalah adanya kerancuan redaksi atau keanehan pada redaksi. Contohnya apa? Al-Bazinjan, Syifaun Bikulidah, ya. Terong itu, itu terong ya Bang. Terong, ya, merupakan obat dari segala penyakit. Kalau kita lihat terong itu sendiri, kalau kita makan juga kita bakal loyo, ya. Ya nggak mungkin, ya. Terong, ya. Kemudian lafaznya itu aneh, ya, Al-Bazinjan, gitu ya. Yang berikutnya ada kerusakan makna gitu pada lafalnya, seperti orang yang membaca la ilaha illallah satu kali, maka dia akan diberikan seekor burung, ya, seekor burung di mana dia memiliki 9 bahasa, dan 9 bahasa itu semuanya mendoakan kebaikan hidupnya. Luar biasa banget, ya. Hanya la ilaha illallah sekali, pahalanya begitu gede, ya. Ini secara logika aja tidak masuk, ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri hadis maudhu yang ketiga yaitu bahwasanya pada matan hadis ini tidak sesuai dengan fakta sejarah, ya. Tidak sesuai dengan fakta sejarah. Fakta sejarah maksudnya ini seperti utlubul ilma walau bisin, tututlah itu walau di negeri Cina. Dan kenamaan Cina ini belum ada di masa Nabi, ya. Nah, kemudian juga yang keempat, perkataan di atas tidak diketahui sumbernya, ya. Sumbernya tidak diketahui, nggak ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di kutub Tis'ah nggak ada, bahkan di kutub Mustadrak dan kutub hadis lain tidak ada. Nah ini sudah bisa dikatakan ini merupakan hadis maudhu. Nah, berikutnya adalah tentang hukum meriwayatkan hadis maudhu. Hukum meriwayatkan hadis maudhu adalah haram, ya, karena isinya adalah bohongan. Karena Nabi tidak pernah mengatakan, tidak pernah memperbuat, dan juga tidak pernah mentakdir atau menetapkan, ya, kecuali hanya untuk menunjukkan oh ini adalah hadis maudhu. Dan ini sebab-sebabnya kenapa dikatakan maudhu. Seperti kita belajar hadis maudhu sekarang. Ini sebenarnya Bapak meriwayatkan ini, tetapi maksudnya untuk menunjukkan agar kita berhati-hati, ya. Nah, ini dia banyak sekali akibat dari munculnya hadis maudhu, ini banyak banget. Yang pertama, menimbulkan atau mempertajam perpecahan, baik itu perpecahan antara politik, antar mazhab, juga antar suku, ya. Yang kedua, tercemar nama Nabi, mencemarkan nama Nabi sebagai utusan Allah. Kemudian ketiga, mengkaburkan pemahaman umat terhadap Islam. Dan keempat, melemahkan jiwa dan semangat keberagaman
dan semangat keislaman. Ya, baik. Sekarang kita akan mempresentasikan poin-poin pendek diskusi daripada kelompok kecil yang sudah terbentuk ya. Bapak telah memberikan tugas tadi yaitu tentang apa? Tentang agar mencari hadis-hadis maudhu ya. Terus bagaimana yang sudah Bapak jelaskan di WA kita tadi, bahwasanya ada tugas yaitu mencari hadis maudhu dan juga menjelaskan ini indikasi hadis maudhu ini pada matan atau pada sanad. Kalau pada matan apa motifnya, cirinya apa? Ya, pada sanad apa? Mungkin bisa prediksi dan analisa apa penyebabnya atau apa faktornya. Ya, baik. Yang pertama kita berikan kesempatan kepada kelompok Hafiz ini kelompok 1. Ya, silakan kepada kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Contoh hadis maudhu politik. Ini adalah contoh itu al-imamu jabirun khairun min fitnatin tadumu ila abad. Pemimpin yang zalim lebih baik daripada fitnah yang berkepanjangan. Ini salah satu hadis maudhu. Dari kita ketahui dari maknanya saja, dari maknanya saja, pemimpin yang zalim lebih baik daripada fitnah yang berkepanjangan. Bagaimana kita melakukan atau memahami hadis ini sedangkan ia bertentangan dengan hati nurani kita. Sedang pemimpin yang zalim lebih baik dari fitnah yang berkepanjangan. Ini tidak etis atau tidak masuk logika kita, maka tersebut hadis maudhu ini sangat ini hadis yang sangat maudhu atau dusta sekali yang berkaitan dengan Nabi. Bismillah, kawan-kawan. Ini adalah contoh hadis palsu ataupun hadis maudhu, yaitu meninjau hadis anjuran mencicipi garam sebelum dan sesudah makan. Adapun redaksi dari hadis ini ialah bahwasanya jika kamu mulailah dengan mencicipi garam dan akhirilah dengan garam, karena di situ dalam redaksinya inna fil milki shifa min sab'ina dan bahwasanya dalam garam terdapat obat bagi 70 penyakit. Awalnya al-jadam wal junun wal dan yang pertama itu lepra, gila dan dusta. Hadis ini menurut dari segi sanadnya Imam Asyuti mengatakan tidak sahih. Yang tertuduh adalah di sini Abdullah bin Ahmad bin Amin dan ayahnya. Kedua ini mengumpulkan tulisan hadis dari Ahlul Bait. Namun semuanya dusta atas nama Ahlul Bait. Di sini dalam keterangan Imam Asy-Syaukani dan Ibnu Al-Jawzi bahwasanya dengan tegas menyatakan bahwa hadis ini palsu. Jadi untuk indikasi dari hadis ini adalah bahwasanya dari kategori sanadnya, bahwasanya Abdullah bin Ahmad bin Awiyah dan ayahnya itu tertuduh berdusta dan jelas keterangan dari para ulama. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya baik pada kesempatan kali ini mungkin kami dari kelompok 3 akan sedikit ingin mempresentasikan contoh dari hadis maudhu yang telah kami bahas bersama. Insyaallah kami akan presentasikan kepada kawan-kawan yang telah bisa hadir pada siang ini, yang mana kami membahas dan mengangkat suatu hadis berkaitan dengan politik, yang mana membahas sebuah pemimpin yang mana pada matan hadisnya sultan qaumin Allahumma, yang mana dia dari hadis di atas pemimpin suatu kaum adalah orang yang paling zalim di antara mereka. Yang mana kita bisa melihat kalau dari
kesempatan saja itu kita tidak menemukan di mana letak kemauduannya. Tapi ketika kita rujuk atau kita pilih kembali, kita baru bisa menemukan nampak dari kemauduan dari hadis yang telah kami tampilkan di depan. Yang pertama itu status maudunya tidak ditemukan dalam kitab hadis yang terpercaya. Seperti apa yang telah kita pelajari dalam kitab Kutubut Tis'ah dengan Sittah. Itu hadis yang di depan itu tidak kita temukan pada sumber hadis yang telah terperinci oleh jumhur ulama tentunya. Dan selanjutnya tidak memiliki sanad atau mata rantai riwayat yang sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita lihat hadis yang di depan itu memiliki sanad yang tidak sah dan tidak meski kita sambung, akan tetapi sanad hadisnya memiliki perawi yang kadzab, yang pendusta. Adapun letak kemauduannya dalam hadis yang telah kami paparkan di depan, yaitu itu bertentangan dengan syariat Islam terkait memerintahkan taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan maksiat, terus mengandung unsur provokasi dan fitnah terhadap penguasa, dan tidak ada dalam hadis standar, bahkan termasuk hadis sahih bagaimana yang telah saya sampaikan. Bahkan di kitab hadis yang terpercaya saya tidak ada. Bagaimana dengan hadis sahih dalam kitab hadis sahih? Terus letak kemauduannya ini bisa kita lihat gitu. Seperti yang kita lihat, matanya seperti memfitnah kepada pemerintahan kita zaman sekarang. Ya, walaupun kita tidak melihat ya, apakah ini berkaitan, apakah ini betul atau tidak, tapi ini pada dari matanya ini seperti sudah memfitnah, sudah tidak sesuai dengan syariat dan membuat kekacauan ya. Iya, akan memberikan suatu semakin panas, ya. hangat jadinya. Jika kalau diimplementasikan hadis ini kepada satu masyarakat umum tentunya. Mungkin cukup saja yang bisa kami sampaikan. Baik, Bapak sangat bangga sekali tadi dengan penampilan para kelompok yang sudah menganalisis tentang hadis maudhu, baik itu pada sana dan pada matan, dan juga motif-motif yang ada di belakang hadis maudhu. Kita mendengar tadi betapa bahayanya hadis maudhu ini kalau dipercaya. Itu saja dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Minggu depan, insya Allah kita akan masuk pada materi kita yang baru, yaitu tentang at-tahammul wa ada, yaitu adalah cara-cara penerimaan dan juga cara-cara mendoakan hadis kembali. Ya, untuk tugas nanti akan Bapak kembali share di grup WA kelas apa saja yang perlu antum persiapkan dengan kelompok yang baru tentunya. Ya, kita akan rolling kelompok yang ada agar semuanya bisa berpadu-padu dengan baik. Ya. Demikian dulu yang dapat Bapak sampaikan. Oh ya, absen. Silakan. Ya, pesan Bapak pada Anda semua, rajin-rajin belajar, jaga kesehatan, dan juga saling membantu ya antara yang memiliki kemampuan yang lebih daripada kawannya agar share kepada kawannya agar kita sama-sama maju dan akhirnya bisa wisuda bareng. Ya, amin. Ya, amin. Demikian dulu yang dapat Bapak sampaikan. Astagfirullahaladzim min kulli khata'an. Nahtatim bifa'ana fi hadzal nahar bil hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.